Coba deh bayangin, ada satu tempat di abad ke-21 ini yang masih jadi misteri total. Sebuah pulau yang benar-benar tertutup dari dunia luar, di mana penghuninya itu hidup seolah-olah waktu berhenti puluhan ribu tahun yang lalu. Nah, tempat ini tuh nyata, dan penolakan mereka terhadap dunia luar itu bukan sekedar pilihan, tapi ini soal hidup dan mati. Ini adalah beberapa kata terakhir yang ditulis oleh seorang misionaris muda dari Amerika. Kata-kata yang didorong oleh keyakinan yang begitu dalam, yang pada akhirnya ya membawanya langsung ke garis depan salah satu misteri terbesar sekaligus paling berbahaya di planet kita. Kematiannya ini langsung jadi berita utama di seluruh dunia. Dan sekali lagi, menyorot misteri suku yang dengan kerasnya menolak segala bentuk kontak dengan peradaban modern. Untuk bisa paham tragedi ini, kita perlu ngerti dulu siapa mereka sebenarnya. Oke, untuk memahami apa yang terjadi, kita harus kenalan dulu sama penghuni pulau ini, orang Sentinel, salah satu suku terakhir di dunia yang sama sekali belum tersentuh peradaban luar. Informasi kita soal mereka itu, jujur, terbatas banget. Semuanya cuma berdasarkan pengamatan dari jauh. Bayangin, terisolasi selama 60.000 tahun. Artinya, mereka itu keturunan langsung dari migrasi manusia pertama keluar dari Afrika. Kita bahkan nggak tahu mereka menyebut diri mereka apa atau bahasa apa yang mereka pakai. Mereka ini ibaratnya jendela hidup ke zaman batu. Kontrasnya benar-benar kayak langit dan bumi kan. Saat dunia kita sibuk sama kecerdasan buatan, sama mata uang digital, dunia mereka itu masih berkutat pada busur dan panah. Mereka berkembang sepenuhnya secara mandiri, sebuah jalur peradaban yang sama sekali beda dari kita semua. Gini deh, coba bayangin seberapa berharganya api buat mereka. Sebuah sambaran petir mungkin jadi sumber api yang harus mereka jaga baik-baik selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Ini nunjukin betapa terikatnya hidup mereka pada cara-cara bertahan hidup yang paling kuno. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa sih mereka segitu agresifnya sama orang luar? Ini bukan karena mereka buas, tapi karena sejarah mengajarkan mereka untuk selalu waspada. Sejarah pertemuan mereka dengan dunia luar itu, ya, sebuah kisah tragis yang penuh dengan ketidakpercayaan. Insiden penculikan di tahun 1880-an itu jadi luka pertama. Kejadian ini kemungkinan besar menciptakan trauma turun-temurun yang mendalam, sebuah pelajaran pahit kalau orang luar itu membawa penyakit dan kematian. Sejak saat itu, setiap kapal atau helikopter yang mendekat bukan lagi sekedar kunjungan, tapi gema dari ancaman masa lalu. Nah, karena sejarah kelam inilah, pemerintah India memberlakukan kebijakan isolasi yang sangat ketat. Dan ini bukan sekedar peraturan birokrasi, ini adalah soal hidup dan mati, baik untuk suku Sentinel maupun untuk siapapun yang nekat mencoba mendekat. Jarak ini 5 mil laut atau sekitar 9 km adalah luas zona terlarang di sekitar pulau. Angkatan Laut India terus berpatroli di perairan ini, jadi mendekat itu ilegal. Tujuannya dua, demi keselamatan pengunjung, dan yang lebih penting, demi kelangsungan hidup suku Sentinel itu sendiri. Disinilah letak dilema utamanya. Orang luar memang menghadapi bahaya fisik yang sangat nyata, tapi suku Sentinel menghadapi ancaman eksistensial dari kuman yang kita bawa. Sebenarnya kalau mau jujur, kita ini jauh lebih berbahaya bagi mereka daripada mereka bagi kita. Bahkan setelah bencana alam sedahsyat itu loh, naluri pertama mereka adalah mempertahankan isolasi. Aksi ini menunjukkan kemandirian mereka yang luar biasa kuat, dan keinginan yang konsisten untuk dibiarkan sendirian tanpa terkecuali. Jadi, pada akhirnya, Pulau Sentinel Utara itu lebih dari sekedar tempat berbahaya di peta. Ini adalah sebuah kapsul waktu, sepotong sejarah manusia yang rapuh dan masih bernapas sampai hari ini. Pertanyaan ini mengubah cara kita melihat mereka kan? Bukan lagi sebagai suku yang ganas, tapi sebagai sebuah buku sejarah manusia yang dilindungi dan belum pernah dibuka. Membiarkan mereka sendirian, artinya kita juga melestarikan misteri itu selamanya. Nah, apa pilihan yang tepat? Itu adalah pertanyaan yang mungkin belum bisa kita jawab.